Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali menemani Anda, Satna Dewi, dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything come from mind. So, manage your mind. Ya, batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi seyogyanya lah untuk menemukan kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan, kita manage atau kita kelola batin kita. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu pikiran dan hati sehat dengan meditasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu di dalam pekerjaan, di dalam kalau ibu rumah tangga, di dalam mengurus rumah, anak, suami, itu mengalami yang namanya stres, ya. Nah, kemudian apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan baik hati dan pikiran kita? Nah, bagaimana dengan praktek meditasi? Apakah itu bisa sebagai cara untuk mengelola stres? Mari kita berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Nah, Budaya Bante, apa kabar? Ya, baik-baik saja semuanya. Semoga semuanya selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki. Mari kita bersama-sama mengagungkan beliau yang Maha Suci, Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Iya, baik Bante. Ini kita di Wihara Padmagraha yang anginnya benar-benar lagi kencang nih Bante ya. Padahal ini mau masuk musim kemarau ini Bante. Bukan, sekarang ini musim saat ini ada musim dingin. Karena dipengaruhi dari Australia, dia winter atau musim dingin sana itu menuju ke kita yang paras. Jadi anginnya itu menuju kita, jadi kita ada penambahan 3 derajat minusnya. Ya. 3 derajat lumayan nih. Kalau di Batu biasanya berapa nih? 21 gitu ya? Ya, sekarang kira-kira ya sekitar 18, 19 gitu loh. Wah, kayak AC di rumah tuh. Nah, itu namanya Batu ini semuanya dipasang AC. Iya. Selamat buat orang Batu, semoga nggak kedinginan ya. Saya dari Malang aja agak kedinginan nih. Baik, nah Bante, kita lagi membahas tentang pikiran dan hati yang sehat dengan meditasi nih. Sebenarnya bagaimana meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan pikiran dan hati? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, di dalam dunia ini atau di dalam ahli-ahli medis sudah mengatakan bahwa penyakit kebanyakan umum disebabkan oleh pikiran-pikiran yang negatif menimbulkan penyakit. Tetapi kalau kita meditasi itu sudah diarahkan bagaimana terkendali, selalu terarah positif, membuat pikiran selalu tenang. Itulah yang membuat kita tidak pernah muncul negatif, otomatis tidak pernah membuat satu hormon-hormon yang tidak menyehatkan, sehingga menimbulkan kita dapat hormon yang menyehatkan ketika kita punya pikiran positif itu, sehingga ketenangan, kedamaian itu sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ya, nah apa saja manfaat meditasi untuk mengurangi stres dan kecemasan di hari gini loh Bante? Tahun kemarin perekonomian sangat-sangat lesu, banyak orang akhirnya stres, bingung, seperti itu Bante. Kalau kita mau bayar sesuatu terus nggak bisa bayar tuh loh, gimana Bante? Ditagih utang, belum lagi yang kena Bante naik tren nih, cepet utang tapi begitu ngebalikin nggak ada jalan keluar. Gimana Bante? Apa meditasi bisa nih menyelesaikannya? Sesungguhnya begini ya, kita harus tahu meditasi itu tergantung arah pikiran kita. Arah pikiran kita ada yang namanya arah yang salah, karena masalah itu kan selalu di luar, arah kita selalu keluar. Masalah demi masalah itu yang dipikirkan terus, sehingga itu yang menjadi masalah untuk pikiran kita. Tetapi kalau kita sudah melihat begini, Sang Buddha meminta kita belajarlah untuk melihat kenyataan. Memang masalah itu sesungguhnya dimulai dari pikiran kita sendiri, karena kita ingin supaya hidup kita seperti dulu-dulu. Semuanya itu, wah, makanan sudah tersedia bagus.
kepinginnya seperti itu. Nyaman lah. Nyaman, enak. Gitu, ya. Tetapi situasi ekonomi seperti ini, seharusnya mereka ada perubahan. Ya. Berani untuk mengurangi kebiasaan yang lama itu jangan tetap dijalankan. Karena situasi ekonomi kita sedang lesu, ya kita mengurangi lah. Biasanya kalau kita tiap hari mengeluarkan 50.000, nah situasi sekarang ya kira-kira kita bisa pakai yang berapa ini? Waduh, ternyata kita bisa 10.000, ya udah otomatis kita gunakan aja 10.000 tiap hari. Jadi dengan demikian tidak terlalu berlebihan, kita makanan sederhana asal untuk bisa bertahan hidup. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan manusia harus bisa mengukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan over lah. Jadi dulunya begini, aku tetap harus menjaga gengsi dong. Masa makanku seperti ini harus lebih bagus, lebih nikmat. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika dia nafsunya keinginan seperti itu, otomatis dia membutuhkan kekurangannya itu dengan pinjam. Nah, pinjam online ya. Iya, nah, betul. otomatis itu yang menyebabkan mereka seperti itu tidak membuat mereka bisa damai. Tetapi kalau tahu bagaimana meditasi itu bisa membuat kita damai, oh ternyata pikiran kita selalu keluar. Kalau gitu kita sediakan pagi dan malam masuk ke dalam. Oh, ketika kita masuk ke dalam, kok adem, ayem, orang no masalah. Jadi ketika kita masuk di dalam kesadaran, tidak memikirkan permainan pikiran kita, tidak memikirkan apapun juga yang masalah yang di luar, itulah yang dikatakan kesadaran ini masuk dalam kesadaran, kita tidak diperbudak oleh permainan pikiran maupun ingatan-ingatan yang membuat kita menderita. Itulah yang dikatakan meditasi itu harus memahami seperti itu. Oh, masalah luar yang membuat kita salah. Sekarang kalau masalah ke dalam, dibereskan cara berpikir kita supaya kita tahu bahwa di mana kita bisa konsentrasi pikiran kita masuk dalam kesadaran, disitulah tidak ada masalah di situ. Nah, dengan demikian ini masalah walaupun secara ekonomi masih ada, tapi pikiran kita tidak mempermasalahkan, hanya berusaha untuk mengatasi semua itu. Ya, oke, baik. Ini Bante, jadi kita ini sebenarnya di dalam bertindak itu memang harus berhati-hati ya Bante. Apakah meditasi itu bisa juga membuat tindakan atau sikap kita tuh di dalam memutuskan sesuatu itu jadi berpikirnya tuh panjang gitu loh Bante. Gimana Bante? Ya, itulah istilahnya kalau kita meditasi itu saat-saat kita sudah tenang, di saat itulah kita juga menggunakan perenungan demi perenungan, merenungkan. Hari ini ada masalah apa? Pagi, siang, sore, malam, masalah apa? Disitulah kita, oh masalah ini. Bagaimana way out-nya? Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Nah, dengan cara demikian inilah yang dikatakan sesungguhnya setiap meditasi itu bukan cuma diam saja. Tetapi ketika sudah diam, itu akan menjadi kenyataannya dalam pikiran kita, baru kita merenungkan masalah demi masalah, itu akan lebih teliti, lebih jelas harus bagaimana untuk mengatasi semua itu. Itulah yang dikatakan meditasi itu sangat bermanfaat bagi orang yang pandai mengolah pikirannya. Tidak untuk mereka sembrono, bukan untuk mereka. Tapi kalau sembrono terus berlatih meditasi kan jadi bagus Bante. Yang biasanya nih, saya biasanya sembrono gitu ya. Karena saya selalu menemukan masalah, akhirnya saya memutuskan untuk berlatih meditasi. Untuk supaya hidup saya nggak sembrono kan bisa. Nah, itu namanya sembrono ketika kita hidup yang di luar, tidak ada perhitungan, asal saja, asal dijalankan, itu namanya sembrono toh. Tetapi kalau kita tidak sembrono kan berarti apapun yang akan kita lakukan itu ditata sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan. Bukan kita melebihin kemampuan, itu yang namanya kita sembrono. Kalau kita kemampuannya cuma 10.000, mau pakai 50.000 kan sembrono kita. Udah tahu ini kurang kita. Kalau kita kurang pasti harus mengatasi dengan pinjol itu, otomatis itulah yang menyebabkan kita kurang tertata dengan tepat sehingga kita jadilah masalah itu. Ya. Jadi berpikirnya menjadi jauh lebih efisien dan efektif, harusnya begitu ya. Seperti itulah seharusnya ya, kan? Manusia bisa menata kehidupan seperti ini, mereka lebih bahagia.
bagaimana cara mempraktikkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, Bante? Misalnya seorang guru. Ya itulah. Contoh Jadi nih, misalnya nih. seorang guru itu dia punya tugas. Nanti kita lanjutkan selanjutnya ya. Baik buat guru-guru yang lagi nonton ini, bagaimana caranya bisa bermeditasi ya? Karena banyak masalah nih di guru-guru nih, yang ada yang dituntut orang tua, wali murid 25 juta. Beneran nih Bante? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah satu. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, apa kabar? Bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV, dan tentunya kami bisa dilihat juga di channel YouTube Dhamma Televisi. Tersimpan di sana, dan Anda bisa terus belajar untuk semakin memantapkan diri bagaimana menjadikan seseorang atau pribadi yang jauh-jauh lebih damai dan bahagia. Bukankah itu tujuan kita semua? Baik, ini tadi pertanyaannya, Bante, bagaimana cara mempraktikkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contohnya ini seorang guru. Kok ada guru yang sampai nempeleng muridnya, kemudian dituntutlah sama wali muridnya ini? Apakah menurut Bante nempeleng itu benar gak sih, Bante? Atau harusnya bisa diajak komunikasi? Tapi kalau bandel banget gimana, Bante? Nah ini Bante, langsung solusi. Inilah sesuatu hal yang harus kita pahami, bahwa guru ini kalau dia terlalu emosi, otomatis dia bisa bertindak seperti itu. Oke, terlalu ya ini Bante? Ya, terlalu emosi. Tetapi kalau gurunya ini bijaksana, dia harus memahami. Memang sifat-sifat dari murid-murid itu, dia semuanya kebanyakan hormonnya sedang aktif. Betul. Jadi hormonnya aktif itu yang menyebabkan mereka sangat emosi. Ya. Anak-anak kita itu, anak buah kita emosi. Kita gurunya juga sama-sama emosinya, otomatis terjadilah peperangan itu. Saling mau menyalahkan, gitu. Akhirnya otomatis itulah yang dikatakan seorang guru bisa dengan kebijaksanaan bisa menerima kenyataan memang anak muda begitu, seperti itu sifatnya. Aku harus lebih sabar, karena kita sebagai guru memberikan contoh bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran ini untuk bisa memisahkan. Oh, aku kena kata-kata itu, tindakan itu, aku jengkel, mangkel. Tapi aku tahu, memang sifatnya anak seperti itu. Jadi kita menghargai karena aktivitas yang terlalu aktif mereka itu, kalau bisa diarahkan dengan yang tepat. Bukan kita menekankan dengan kekasaran kita. Seolah kamu jangan sesuka kamu, ikutin apa yang saya inginkan. Otoriter gitu loh. Seperti itu. Jadi kita bisa terima kenyataan bahwa mereka itu memang sifatnya seperti itu. Kita harus sabar, bijaksana, memberikan pengertian. Aku tahu kamu sedang emosi, aku tahu kamu sedang ada masalah, aku tahu juga kamu hormon-hormon sedang aktif. Jadi dengan demikian itulah yang menyebabkan kamu bicara seperti itu, melakukan seperti itu. Jadi untuk sementara kamu harus terima bahwa kamu ini yang tidak bisa mengendalikan pikiran kamu. Untuk sementara cobalah kamu sabar dulu ya. Jangan bicara, jangan melakukan apapun saat kamu emosi dan marah. Demikian juga gurunya juga tahu. Oh, kalau aku sedang timbul marah, jangan ngomong, jangan melakukan apapun juga. Itu yang diajarkan sang guru. Diam, kendalikan, kuasain. Disitulah seorang guru yang mampu memimpin dirinya sendiri, tidak menunjukkan hal-hal negatif dalam ucapan maupun tingkah lakunya. Nah, itulah baru guru mampu memimpin dirinya menjadi guru yang patut digugu lan ditiru ya Bante. Keren Bante, keren banget ini solusi dari Bante ini luar biasa. Saya tadi pikirnya saya nggak gitu deh jawabannya. Ternyata ada jawaban yang bijaksana, bahkan mengenai hormon ya Bante ya. Hormon anak itu seorang guru harus memahami. Toh guru itu juga pernah mengalami masa muda seperti itu ya Bante ya. Jadi harusnya jauh lebih bijaksana. Nah, apa saja tips untuk memulai meditasi dan mempertahankan konsistensi ini untuk semuanya ini Bante? Sesungguhnya sangat simpel dan sangat sederhana bahwa Sang Buddha meminta kita itu menjadi manusia yang pandai menggunakan waktu
pandai menggunakan energi pikirannya, aktivitas pikiran kita itu sangat-sangat aktif. Maka dari itu kita harus memanfaatkan tiap-tiap detik dan aktivitas kita, apakah kita mampu menggunakan tiap detiknya. Misalkan tiap detik itu kita menghitung banyak positif atau negatifnya yang muncul dalam pikiran kita. Disitulah yang dikatakan kalau banyak negatifnya, disitulah yang dikatakan kita rugi. Kita selalu tidak mampu memanfaatkan pikiran kita. Kita selalu terhanyut oleh hal-hal negatif karena pikiran kita yang tak terkendali. Tetapi tiap detik ini kita bisa memanfaatkan bagaimana kita memancing pikiran itu bisa munculnya pikiran positif, sehingga itu akan bisa menimbulkan kedamaian dalam diri kita. Maka itu saya sering katakan, siapapun juga mulai saat ini, baik waktu berjalan, berdiri, olahraga, naik motor, naik mobil, jaga toko, kerja, apapun juga, pikiran kita tetap bekerja aktif. Maka itu aktivitas dalam aktivitas sehari-hari, tetapi harus memperhatikan pikiran kita. Aktivitasnya kemana? Ke negatif atau ke positif? Kalau kita tidak tahu, oh ya, tadi seperti kamu, dari rumah kamu ke sini, banyak negatifnya atau positif? Belayunan di pikiran. Positif dong. Apa yang dilakukan? Fokus pada saya nyetir. Ayo Bante. Fokus pada saat ini. Tapi kita juga harus tambah sadar damai. Sadar damai berarti kita tahu bukan hanya fokusnya itu, tetapi yang aku inginkan bagaimana kita bisa menemukan kesadaran kita itu masuk di dalam kedamaian. Nah itulah, itu tujuan dari semua makhluk untuk menemukan titik inti dari pusat kedamaian itu sendiri. Di sanalah yang dikatakan apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha, kita juga mengharapkan menjadi manusia yang selalu damai dan batin, tidak ada masalah di luar lagi. Itulah yang namanya manusia yang pandai mengolah waktu, tenaga dan pikirannya, sehingga dia mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai tiap detik. Itulah yang dikatakan meditasi setiap saat akan memancing pikiran kita selalu bahagia dan selalu damai. Itulah hebatnya ajaran Sang Buddha. Kelihatannya saya damai nggak Bante? Dan bahagia dalam pikiran kita sendiri. Iya Bante, benar. Iya, terus berlatih sih Bante, tapi saya rasa sudah jauh sekali saya dari yang dulu, jauh sekali Bante. Dulu penuh ambisi gitu, yang wah sekarang lebih menikmati, mensyukuri. Ini berkat saya 14 tahun bersama Bante di Dhamma TV, akhirnya terpapar juga gitu ya, ajaran-ajaran yang baik. Dan saya harap pemirsa Dhamma TV banyak sekali yang ketemu ya dimanapun, selalu, Ibu saya selalu ngikutin loh siaran Ibu, katanya gitu. Saya merasa jauh lebih damai, jauh lebih realistis ya Bante ya, lebih logis gitu ajaran Sang Buddha ini. Luar biasa. Salam untuk Bapak Ibu sekalian di rumah, semoga tetap setia dengan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Baik Bante, Bante, bagaimana memilih teknik meditasi yang tepat untuk diri sendiri? Apakah meditasi itu ya wis ya gitu itu untuk semua orang? Apa setiap orang itu punya tekniknya sendiri gitu? Boleh, maksudnya boleh membuat tekniknya sendiri asal tujuannya sama misalnya Bante. Sesungguhnya memang Sang Buddha itu mengajarkan meditasi ada 40 objek. Wow. Tetapi dari 40 objek itu bisa dipakai oleh semua sifat-sifat manusia itu, yang ada 6 sifat manusia. Yang paling penting, yang paling netral itu adalah anapanasati. Anapanasati itu keluar masuknya nafas. Itu diperhatikan dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, bahwa nafas inilah yang membuat kita semua hidup. Betul. Tidak ada nafas kita pun sudah tidak ada di dunia ini. Maka itu kita menghargai kehidupan kita, hargailah nafas kita, perhatikan dengan sukacita. Di sanalah di mana pikiran kita sukacita dengan memperhatikan nafas, bersyukur bahwa kita masih hidup saat itu. Itulah yang dikatakan kita menilai sungguh indah kehidupan ini, karena kita semua masih hidup dengan nafas kita masing-masing. Fokus ke nafas terus-menerus, jadi tidak terlalu keluar. Itulah yang dikatakan
di sana lain katakan kita bisa melatih secara simpel, sederhana, setiap manusia itu memiliki nafas masing-masing. Cobalah, mulai sekarang perhatikan nafas dengan sukacita, konsentrasi ke nafas kita, disitulah damai dan bahagia yang kita harapkan akan muncul di dalam diri kita. Terus itu satu baru objek nafas. Dua lagi deh Bante, apa lagi objeknya misalnya? Sesungguhnya kan kita harus tahu bahwa kalau kita punya sifat penuh dengan kebencian. Oh ya, dendaman gitu ya. Kita kasih. Oke, Kita bisa menetralisir kebencian itu kan lawannya cinta kasih. benar. Demikian juga kalau kita sekarang ini kekuatan kebodohan kita, bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk menetralisir? Kalau kita punya sifat yang kegelapan batin, bagaimana kita bisa memberikan terang ke dalam batin dan pikiran kita? Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita ini harus memahami sifat-sifat kita. Termasuk mungkin ada orang yang punya nafsunya besar sekali. Nafsunya besar ini bagaimana kita bisa menetralisir untuk ada keberanian dengan jujur untuk melihat secara nyata, secara detail dari seluruh tubuh manusia itu bagaimana isinya. Nah, kalau kita tidak melihat semuanya itu, hanya kita membodohi diri sendiri, kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Iya, betul. Jadi bisa jadi hawa nafsu lah yang memimpin kehidupan, bukan kesadaran yang memimpin. Kalau itu tidak dilatih ya Bante ya. Saya rasa gitu. Baik, pemirsa Dharma TV, alangkah indahnya ilmu ini untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu. Ya, pemirsa Dharma TV, tentunya saya ingatkan di setiap segmen 4 Minute Your Mind, kita akan mengadakan meditasi bersama. Begitu ya Bante? Ya. Nah, jadi sekalian praktek. Udah kita bicara ini di depan ya, tiga segmen berbicara tentang topik. Di keempat kita coba masukkan dengan meditasi. Dan semoga ini semakin memantapkan dari ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh pada kesempatan kali ini. Baik, nah Bante, apa saja sih dampak positif meditasi pada kesehatan mental dan fisik? Sesungguhnya memang meditasi itu sangat-sangat berfaedah. Terutama kita harus paham bahwa manusia yang kena sakit jantung itu menyebabkan mereka itu akan pikirannya itu bisa mempengaruhi keadaan tubuhnya. Ya. Tubuhnya akan sering berkeringat, cepat kagetan. Karena itulah kalau dia meditasi dengan sungguh-sungguh, keringatnya akan hilang. Oh, gitu. Kagetan juga hilang. Jadi dia akan bisa mendapatkan manfaat. Oh, ternyata meditasi itu bisa ngobatin diri kita sendiri. Nah, itu kita ngomong ini ya, itu terjadi waktu saya masih umur 15 tahun, saya kena. Itu sebelumnya kenanya itu disebabkan usia 6 tahun itu pertama kali saya kena. Gara-gara naik jet scooter di Jakarta. Yang pertama kali ada, kita langsung ke sana, naik, wah, kita mau masuk gua itu ketakutan dari atas, waduh, kepala aku pasti kena ini, dulu, wah, tertekan, itu sakitnya luar biasa. Jadi sesungguhnya itulah yang dikatakan, ketika itu 15 tahun baru, umur 15 tahun baru muncul lagi. Ketika mengantar orang tua, jantungnya kok sakitnya luar biasa, semenjak itu, wah, berkeringat lah, terkejut lah, waduh, nggak enak ini, jadi kita memperbanyak meditasinya. Dari situlah kita sudah merasakan kok lebih enak ya, tidak begitu takut, keringatnya hilang, jadi kita lebih tenang. Jadi itulah yang dikatakan menunjukkan bahwa ini sudah membuktikan kenyataan bahwa agama Buddha itu membawa hasil yang nyata. Jadi kita jangan percaya dengan ilmu khayalan yang belum terbukti kenyataannya. Kita harus percaya apa yang sudah kita lihat, apa yang bisa kita buktikan, itulah yang mendatangkan manfaat yang sesungguhnya baru itu yang terbaik. Iya, Bante. Bante, kalau menurut pengamatan Bante itu kenapa sih kok ada satu ajaran yang yang justru menyatakan bahwa surga itu didapat nanti sesudah kiamat gitu.
kok tidak ada cara untuk membuat kita menemukan surga itu di sini gitu, di kehidupan ini, Bante? Kita harus bisa maklumin, karena kita harus tahu bahwa tiap-tiap guru agama itu yang menentukan terlebih dahulu. Sang Buddha ini kan beliau sudah membuktikan dengan kekuatan batinnya ini, dia bisa melihat semua alam semesta dengan kenyataan. Dan dia mengalami sendiri kehidupan yang lampau itu, sudah pernah jadi Brahma, sudah pernah jadi Dewa, Dewi. Jadi dengan demikian inilah pengalaman di alam yang dulu-dulu itu dilihat dengan jelas bahwa sesungguhnya kita bisa bahagia itu ternyata juga bisa diciptakan di dunia ini. Tetapi kalau yang guru-guru yang lain tidak punya kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau, ya dia bicara yang ada di sini toh. Namanya ilmu khayalan dari orang yang tidak bisa membuktikan akan kebenarannya, kan dia sama sekali tidak pernah membahas bagaimana meditasi itu meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita mencapai ketenangan jana pertama gimana, jana kedua gimana, sampai jana ke-8 itu bagaimana. Kalau ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, karena sudah dialamin oleh beliau si Pertapa Gautama ini, beliau sudah mengalami semua itu. Tetapi kalau mereka tidak ada pengalaman, nggak roh, gimana untuk meningkatkan ketenangan, kedamaian, masuk di alam Brahma itu bagaimana. Lalu juga dia menjelaskan di dalam memurnikan batin dan pikiran kita itu tergantung kita. Kemampuan kita untuk membuang kekotoran-kotoran batin kita berapa persen. Ya, kalau ini 30% misalkan, kita bisa menjaga kesucian tingkat pertama. Kalau 40% kita kesucian kedua. Kalau 50% kita tingkatan ketiga. Kalau 100% kita bersih, itulah kemurnian batin, hakikat Tuhan yang Maha Suci. Kita memahami dengan jelas dan terang. Kalau kita masih kotor, kasihan deh. Mereka itu semua masih kotor tapi bilang yang tinggi-tinggi ya, bohong semua. Iya. Kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ini adalah satu perjalanan untuk menuju laboratorium diri gitu ya, Bante ya. Iya, itu penyelidikan langsung ke diri sendiri. Iya, betul. Nah, Bante, sepanjang Bante melakukan praktek meditasi dari muda sampai sekarang, Bante, apakah di dalam praktek meditasi itu masih ada gangguan-gangguan di dalam batin Bante? Sesungguhnya ketika kita latihan sungguh-sungguh meditasi, ya pasti fokusnya kan hanya menenangkan, mengendalikan semuanya, otomatis gangguan itu tidak ada. Gangguan itu akan jadi masalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak problem demi problem. Karena waktu kita dulu di hutan 8 tahun itu, banyak tamu-tamu yang dari Indonesia datang ke sana ngomong-ngomong, aduh kita ada masalah ini, masalah itu. Dalam hati saya, kasihan loh ya. Orang dunia yang kaya-kaya ini masalahnya kok banyak begitu ya. Aku di sini nggak ada masalah. Jadi itulah yang namanya ketika kita tidak mempermasalahkan apapun juga hanya menata pikirannya, disitulah yang dikatakan di mana tidak ada masalah, di situ sesungguhnya kebahagiaan kita. Tapi mereka dunia terbalik. Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak dapat harta yang kita inginkan toh. Jadi golek masalah terus jadi akhirnya jadilah masalah untuk mereka. Jadi itulah yang membuat mereka, kita harus tahu bahwa masalah atau tidak masalah itu tergantung arah pikiran kita. Kalau banyak yang diarahkan, banyak masalah yang dipikirkan, jadilah masalah begitu banyak. Kalau kita masuk ke dalam, semuanya tidak ada masalah, karena aku juga senang dan gembira menjaga pikiranku dengan cara seperti ini, aku selalu bahagia, kan lebih enak tuh seperti itu. Iya, Bante, itu kan hidup adalah pilihan. Ini adalah gaya hidup minimalis berarti, Bante ya. Kalau mereka adalah maksimalis gitu. Ya itu jadi maksimalis tetapi maksimal penderitaannya juga. Kasihan deh mereka. Dengan banyak persoalan gitu. Ini adalah langkah-langkah yang sangat cerdas gitu untuk bagaimana meminimalis kehidupan yang ternyata ya hanya berapa tahun ya Bante kita di sini, kalau dipikir-pikir ya Bante, kok sibuk terus keputar sama dunia gitu. Ya itulah kasihan mereka kalau tidak menyadari seperti itu. Apa ditarik aja untuk menjadi biku-biku juga Bante. Sudah ada ya kayak Bante Jayamedo yang kehidupan. Ya itulah jadi materi. Banyak yang mereka sudah pensiun gitu langsung jadi biku, itu sangat bagus. Ya. Ketika dia ke dunia mencari kekayaan dunia untuk kebutuhan
familinya, keluarganya. Ya. Tetapi ketika dia sudah lulus, sudah selesai, dia jadi biku ya bagus untuk memperkaya batinnya. Itulah seperti itulah. Ya, semoga kita semua mendapat kesempatan yang baik untuk bisa ketemu ya misi dan visi hidup kita secara optimal ini. Ternyata kan misi visi hidup orang juga berbeda-beda ya Bante. Nah, Bante, bagaimana Bante mengatasi tantangan di dalam mempertahankan konsistensi meditasi? Apakah Bante tidak pernah bolong untuk meditasi atau meditasi sudah menjadi the way of gaya hidup ya? Gaya hidup kali ya, meditatif gitu Bante. Sebetulnya gini toh, kita harus melihat bagaimana pertapa Siddhartha dulunya itu. Nah, disitulah yang kita tiru cara berjuang mereka. Beliau berjuang seperti itu, ya kita ikutin cara berjuangnya. Jadi beliau itu istilahnya meditasi, terkadang puasa sehari, terkadang puasa 3 hari, terkadang berpuasa 1 minggu, 2 minggu. Jadi banyak puasanya, jadi beliau sampai kurus kering waktu dia sedang mencari pertama kalinya. Dan ketika dia sudah mencapai kebuddhaan, 49 hari itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi sadar sempurna. Itulah yang tidak bisa dicapai oleh guru agama manapun juga. Jadi Sang Buddha ini adalah sungguh-sungguh ahli cara berpikirnya, sehingga badannya itu tidak membutuhkan makanan maupun minuman lagi, karena sudah sangat minim gerakannya, tidak terlalu aktif, tidak membutuhkan energi, karena dia masuk di dalam intinya sang batin, padam dari semua gejolak. Di situ dia belajar ilmu yang tertinggi yang bisa beliau pelajarin. Maka dari itu, ketika kita melihat seperti ini, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu 24 jam itu sebanyak mungkin untuk latihan, dan istirahatnya dikurangi sedikit mungkin yang bisa kita jalankan. Karena Sang Buddha setelah menjadi Buddha, beliau hanya tidurnya 1 jam. Kalau kita jadi muridnya tidurnya 10 jam, wah ini kan jadi semua. Aduh, gimana ya? Ya, jadi mungkin nanti dengan sendirinya, karena tidak banyak lagi ini kan karena tidak banyak energi fisik yang dikeluarkan kan Bante ya. Jadi akan berkurang dengan sendirinya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jangan lupa persiapkan diri di segmen 4 nanti kita akan melakukan meditasi bersama, cari tempat yang tenang, yang nyaman, yang tentunya tidak berisik. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam, dan apa yang ditemukan nanti di dalam diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, tentunya telah sampai kita di segmen terakhir dari Manage Your Mind. Seperti yang sudah saya janjikan bahwa di segmen terakhir ini kita akan melakukan meditasi yang tentunya dipimpin oleh ahlinya, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Ayo ikut semuanya, satu keluarga juga boleh. Siapkan diri, siapkan tempat yang tenang dan nyaman. Yuk kita jalan-jalan ke dalam diri kita. Bagaimana nanti perbandingannya dengan sibuknya pikiran kita di luar atau di dalam? Ya, monggo Bante, silakan pimpin. Para pemirsa Dharma TV yang berbahagia, indahnya di malam hari ini, marilah kita bersama-sama menciptakan keindahan di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Dengan membangkitkan tekad, kami bertekad untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam pikiranku, menciptakan terbiasa di dalam kedamaian. Curahkan semua energi batin dan pikiran ini menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Itulah poin inti yang harus kita miliki bersama. Saat ini kita sudah menutup kelima indera kita. Yang terbuka hanya batin dan pikiran ini. Arahkan pikiran, kesadaran kita untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing. Nafas ini adalah energi kehidupan kita bersama. Perhatikan dengan sukacita
timbulkan kebahagiaan di sana, bahwa kita masih hidup dengan nafas ini. Kebiasaan sukacita ini kita bawa setiap saat. Kita melakukan konsentrasi ke nafas penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. Itulah yang akan memancing kita lebih cepat konsentrasi, lebih penuh kedamaian. Mari kita bersama-sama dengan sukacita memperhatikan nafas kita ini dengan penuh kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Meditasi kita mulai. Tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kedamaian. Saat ini, marilah kita merenungkan penggunaan mata kita. Kita tiap hari menggunakan mata ini, melihat apapun juga, baik itu TV, baik itu YouTube, atau kegiatan kita sehari-hari. Apapun yang kita lihat itu, semuanya hanya pantulan-pantulan sinar yang sudah begitu adanya. Ketika masuk ke dalam mata kita, mereka juga merupakan elektrik, gelombang elektrik yang masuk dan membentuk visualisasi seperti apa yang kita lihat. Semua itu langsung lenyap. Tetapi kita masih menyimpan. Ada yang kita senangin, ada yang tidak kita senangin. Senang atau tidak senang, itulah penilaian pikiran kita pribadi masing-masing. Semuanya langsung lenyap saat itu juga. Yang di luar tidak kekal adanya, tidak menentu. Masuk ke dalam mata, ini juga begitu cepatnya gerakannya, tidak kekal adanya. Begitu juga mereka langsung lenyap juga di dalam pikiran kita. Mengapa kita masih melekat? Mengapa kita masih menilai ini dan itu? Karena semuanya sesungguhnya kosong. Yang di luar kosong, mata kita kosong, batin dan pikiran kita kosong. Buatlah semuanya netral, seimbang, dan kosong adanya. Menyebabkan kita tidak pernah menjadi masalah di dalam mata kita dan batin ini. Di sanalah penganalisaan dan penyelidikan yang mampu membuat kita makin lama makin mahir dan mengerti cara menggunakan mata kita. Kita tidak menjadi masalah dengan mata ini. Itulah yang dikatakan belajar kenyataan seperti ini yang membuat kita lebih damai, bebas dari semua masalah
Itulah kedamaian yang hening, sangat-sangat penuh dengan kebijaksanaan, karena kita melihat realita yang nyata di luar tidak kekal. Mata kita tidak kekal, otak kita tidak kekal, responsif batin dan pikiran kita tidak kekal semuanya. Jangan terikat dengan ketidakkekalan itu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Masuk di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Itulah yang harus kita cari dan temukan di dalam batin kita masing-masing. Sabhe satta bhavantu sukhi tattha. Semoga semua makhluk pandai mengolahkan matanya sehingga menemukan kebahagiaan setiap saat, dimanapun juga mereka selalu bahagia dengan pandai menggunakan matanya itu. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, bagaimana bagi Anda yang sudah mengikuti meditasi tadi? Tentunya hal ini harus dilakukan secara konsisten agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dan tentunya jangan percaya saja sama omongan kita ya, dicoba sendiri. Harus dicoba sendiri. Apakah benar akan dicapai yang namanya kedamaian, kebahagiaan? Kita temukan, kita bisa merasakan itu. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan ketemu di manajemen berikutnya. Kata akhir saya, Sabhe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhihoto, Namo Buddhaya.